yang membahayakan nyawa Presiden Jokowi lagi-lagi dilontarkan, guys. Dalam aksi unjuk rasa ke Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, seseorang pria yang diketahui berinisial HS mengatakan akan memenggal kepala dari Presiden Jokowi. Kata penggal lebih dari sekali diucapkan pemuda yang mengaku berasal dari Poso, Sulawesi Tengah ini. Dia berkata seperti ini, "Dari Poso nih, siap penggal kepalanya Jokowi. Jokowi siap, lehernya kita potong. Demi Allah," kata HS dalam video yang viral di media sosial pada waktu itu. Dari Poso nih siap Jokowi. Jokowi. Kepolisian segera bertindak dan HS pun kena ciduk, guys. Akibat ucapannya, HS terjerat pasal makar. Nah, kini anak muda itu telah ditahan dan terancam hukuman mati. Sejak Indonesia ini berdiri, ancaman senantiasa menyasar presiden dari masa ke masa, guys. Nah, ancaman itu bisa berbentuk ujaran, aksi teror, hingga upaya pembunuhan, guys. Nah, Presiden RI pertama yaitu Soekarno atau Bung Karno setidaknya tercatat mengalami 7 kali percobaan pembunuhan. Dari 7 kali percobaan pembunuhan terhadap dirinya, yang paling diingat Bung Karno adalah peristiwa Cikini pada 30 November 1957. Saat itu, iring-iringan mobil rombongan Presiden Soekarno dilempar, guys, dengan granat usai menghadiri acara malam amal di perguruan Cikini. Sebanyak 10 orang tewas, guys, termasuk anak-anak dan juga ibu hamil. Dan 48 lainnya mengalami luka-luka. Beruntung, Presiden Soekarno selamat dari tragedi berdarah itu. Kartosuwiryo adalah orang yang meludahkan api di tahun 50 dengan ucapannya, "Bunuh Soekarno," ujar Bung Karno. Dalam menyebut dalang peristiwa Cikini di dalam autobiografinya, guys, yaitu Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Pelaku pelemparan granat merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII. Mereka terkait erat dengan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII, pimpinan dari Kartosuwiryo. Di masa mudanya, Soekarno dan juga Kartosuwiryo adalah kawan sepondokan, guys, yang tinggal di rumah Haji Cokro Amoniro, tokoh dari Sarekat Islam. Nah, di kemudian hari, keduanya bersilang jalan. Bung Karno berpaham nasionalis yang kelak menjadi Presiden Indonesia. Sementara Kartosuwiryo memilih jalan radikal untuk mewujudkan negara Islam yang didambakannya. Darul Islam yang dibentuk oleh Kartosuwiryo selama bertahun-tahun merongrong pemerintahan dari Soekarno dengan menabar teror dan perlawanan bersenjata. Pemberontakan Kartosuwiryo berakhir setelah pengadilan memutuskan vonis mati. Di tahun 1963, Kartosuwiryo mengakhiri hidupnya di hadapan regu tembak, guys. Ini bukan tindakan untuk memberikan kepuasan hati. Ini adalah tindakan untuk menegakkan keadilan, kata Bung Karno, guys. Nah, kita lanjut di era Presiden Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa,
rasanya kok nggak ada guys yang berani ngancam Pak Harto secara terang-terangan ya guys. Meski tangguh menghabisi lawan-lawannya, pernah pula guys, Soeharto menghadapi ancaman serius. Seperti halnya Bung Karno, Soeharto pun menindaknya dengan tegas. Walaupun pendekatannya agak berbeda guys. Bermula dari rencana kunjungan dari Presiden Soeharto ke Belanda pada awal September 1970. Rencana kedatangan dari Presiden Soeharto ditentang oleh kelompok separatis Maluku atau RMS guys, yang berdiam di Belanda. Penolakan itu berkaitan dengan ditembak matinya pentolan dari RMS guys, yaitu Dr. Somokiel di Indonesia pada 1966. Nah, Soeharto terkena buntutnya. Padahal eksekusi Somokiel terjadi pada masa era pemerintahan dari Bung Karno. 1 hari sebelum jadwal kedatangan Soeharto, tepatnya 1 September 1970, RMS memulai ancamannya dengan aksi berdarah. Seorang polisi Belanda yang ditugaskan menjaga keamanan dari KBRI ditembak mati oleh 32 pemuda anggota RMS yang menyerbu guys. Duta Besar Indonesia untuk Belanda yaitu Taswin Mata Diningrat sempat melarikan diri melalui lubang pada tembok belakang. Nah, namun 30 orang lainnya disandra guys, termasuk istri sang duta besar. Pemerintah Belanda berniat membatalkan kunjungan dari Presiden Soeharto. Kabar ini diterima oleh Soeharto dari salah satu menterinya guys, yaitu Masyuri Saleh. Pada saat rombongan kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma dan bersiap untuk berangkat, apa lacur? Soeharto bersikukuh untuk tetap datang ke Belanda. Sebagaimana dikisahkan oleh Yusuf Wanadi dalam Menyibak Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1965 hingga 98. Nah, Soeharto berkata kepada Masyuri, "Saya tidak paham, Belanda tidak tegas. Kenapa tidak ditembak saja? Dan sesudah mereka kehabisan amunisi, baru lakukan penyerbuan." Benar, tapi Pak Presiden, istri duta besar ada di antara para sandera. Jawab Masyuri. Bukannya untuk itulah makam pahlawan dibuat, timpal Soeharto. Menurut Yusuf Wanadi, bagi Soeharto, semua orang dapat dikorbankan. Setelah melalui perundingan alot antara beberapa pejabat terkait dengan Presiden RMS, yaitu J.A. Manusama, penyanderaan di KBRI akhirnya dapat diatasi. Semua sandera dibebaskan dan para pengacau RMS menyerahkan diri. Pada 3 September 1970, Soeharto akhirnya mendarat di Bandara Schiphol, Belanda. Sebanyak 5.000 pasukan dikerahkan untuk menjaga keamanan, guys. Dengan senjata dan tokat pemukul, mereka siap menyergap siapa saja yang mencurigakan. Sudah ada beberapa yang langsung diringkus dan dimasukkan mobil patroli berterali. Tibalah saat kunjungan Soeharto, seluruh Belanda dikepung. Begitu berita di koran-koran. Bagaimana tidak? Belum pernah Belanda terkesan begitu mencekam, guys, demi menyambut kedatangan seorang presiden. Tulis Valentina Waluyanti dalam Presiden Soeharto berkunjung, Kerajaan Belanda siagakan 5.000 pasukan pengamanan. Termuat di halaman soeharto.co. Dari Bandara Schiphol, rombongan kepresidenan lalu diterbangkan ke bandara militer, guys, yaitu di
Penburg di dekat kota Den Haag. Setelah sempat dipusingkan dengan ancaman penyanderaan di kedutaan, akhirnya Soeharto dapat melenggang bersua dengan Ratu Juliana. Nah, ini adalah kunjungan perdana Soeharto ke negeri Belanda, guys. Sekaligus menjadi Presiden Indonesia pertama yang datang ke negara bekas jajahan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Ciao!